Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rano Hanif dengan NIM 22338118. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang Bapak berikan di WhatsApp Group tentang klasifikasi material teknik dan aplikasinya di bidang industri. Yang pertama itu definisi material teknik. Material teknik mengacu pada bahan yang digunakan dalam pembuatan produk dan komponen teknis. Material ini memiliki sifat khusus seperti kekuatan, ketahanan korosi, dan elastisan. Macam-macam material teknik. Yang pertama itu logam. Material logam seperti baja dan aluminium sering digunakan karena kekuatan dan daya tahan mereka. Logam terbagi dua, yaitu logam fero dan logam non-fero. Logam fero adalah logam yang mengandung unsur besi. Besi merupakan logam yang penting dalam bidang teknik. Tetapi besi murni terlalu lunak dan rapuh sebagai bahan kerja, konstruksi, atau pesawat. Sebutan besi dapat berarti: yang pertama, besi murni dengan simbol kimia Fe yang hanya dapat diperoleh dengan jalan reaksi kimia. Dua, besi teknik adalah yang sudah atau selalu bercampur dengan unsur lain. Logam fero juga disebut besi atau karbon atau baja karbon. Bahan dasarnya adalah unsur besi dan karbon, tetapi sebenarnya juga mengandung unsur lain seperti silisium, mangan, fosfor, belerang, dan sebagainya, yang kadarnya relatif rendah. Unsur-unsur dalam campuran itulah yang mempengaruhi sifat besi atau baja pada umumnya. Tetapi unsur zat parang yang paling besar pengaruhnya terhadap besi atau baja, terutama kekerasannya. Pembuatan besi atau baja dilakukan dengan mengolah biji besi di dalam dapur tinggi yang akan menghasilkan besi kasar atau besi mentah. Besi kasar belum dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat benda jadi maupun setengah jadi. Oleh karena itu, besi kasar itu masih harus diolah kembali dalam dapur baja. Logam yang dihasilkan oleh dapur baja itulah yang dikatakan sebagai besi atau baja karbon, yang bahan untuk membuat benda jadi maupun setengah jadi. Yang kedua itu logam non-fero. Logam non-fero adalah logam yang tidak mengandung unsur besi. Logam non-fero murni kebanyakan tidak digunakan begitu saja tanpa dipadukan dengan logam lain, karena biasanya sifat-sifat sebelum memenuhi syarat yang diinginkan, kecuali logam fero murni, platina, emas, dan perak tidak dapat dipadukan karena sudah memiliki sifat yang baik. Misalnya ketahanan kimia dan daya hantar listrik yang baik serta cukup kuat, sehingga dapat digunakan dalam keadaan murni. Tetapi karena harganya mahal, itu makanya ketiga jenis logam ini hanya digunakan untuk keperluan khusus, misalnya dalam teknik proses dan laboratorium, samping keperluan tertentu seperti perhiasan dan sejenisnya. Berikutnya adalah polimer. Material polimer seperti plastik dan karet menawarkan fleksibilitas dan isolasi yang baik. Material
Plastik atau polimer merupakan material yang terbentuk dari rantai molekul yang sangat panjang dan banyak molekul yang saling mengikat. Penggunaan plastik yang sangat luas, mulai dari hal sederhana seperti peralatan rumah tangga, radio, televisi, sampai konstruksi mesin sekalipun. Material plastik juga merupakan hasil rekayasa manusia. Plastik merupakan bahan murah yang terbentuk dari proses fabrikasi. Polimer merupakan bentuk molekul rantai panjang dengan kandungan minerapa ikatan merah. Polimer dalam dunia perdagangan adalah polietilen C2H4. Polimer bersifat ringan, murah, dan mampu menggantikan logam dalam aplikasi desain struktur. Yang ketiga adalah keramik. Material keramik seperti porselen dan tanah liat digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan ketahanan terhadap panas dan tekanan tinggi. Keramik adalah material yang terbentuk dari hasil senyawa antara satu lebih unsur logam dengan satu atau lebih unsur-unsur non-logam. Perkembangan kebutuhan terhadap keramik semakin meningkat karena sudah banyak orang yang menggunakan keramik di rumah mereka, seperti pembuatan selain itu, keramik juga dapat digunakan sebagai abrasif atau penggosok batu bata, tanah api, kaca, dan lain sebagainya. Bahkan teknologi penerbangan, angkasa, dan roket sangat memerlukan keramik. AI203 merupakan material teknik yang memiliki dua keunggulan. Pertama, AI203 dalam lingkungan yang beraneka ragam selalu stabil secara kimia karena AI akan dioksidasi. Berikutnya adalah komposit. Material komposit seperti serat karbon diperkuat menggabungkan kekuatan beberapa material untuk aplikasi yang lebih kompleks. Material komposit adalah material hasil kombinasi dari dua material atau lebih yang sifatnya berbeda dengan sifat masing-masing material berasal. Selain itu dibuat dari hasil rekayasa manusia. Komposit juga dapat terjadi secara alamiah, misalnya kayu yang terdiri dari serat selulosa atau yang berada dalam matriks lignin. Kegunaan material komposit antara lain sebagai konstruksi pesawat terbang karena mempunyai sifat ringan, kuat, dan non-magnetik. Pada dasarnya, komposit juga dapat diartikan sebagai campuran makroskopik dari serat dan matriks. Serat adalah material yang memberikan kekuatan dalam menarik. Selain itu, matriks bermanfaat untuk melindungi serat dari kerusakan atau efek lingkungan. Berikutnya itu pemilihan material teknik sesuai aplikasi industri. Memilih material yang tepat sangat penting untuk mencapai kualitas dan kinerja yang diinginkan dalam aplikasi industri. Faktor seperti kekuatan, ketahanan terhadap suhu dan korosi, serta biaya perlu dipertimbangkan. Yang berikutnya itu material logam dalam industri. Yang dimaksud di sini adalah pengaplikasian material logam dalam industri. Yang pertama itu baja. Baja adalah material logam yang sering digunakan dalam industri konstruksi dan otomotif karena kekuatan dan ketahanannya terhadap beban dan tekanan. Yang berikutnya itu adalah aluminium.
Aluminium adalah material ringan yang cocok untuk pengaplikasian yang membutuhkan korrosi yang rendah seperti dalam industri pesawat. Aluminium ringan dan memiliki kekuatan yang baik, sehingga digunakan dalam pembuatan bodi pesawat terbang, kendaraan, dan peralatan ringan. Aluminium juga sering digunakan dalam pembuatan pendinginan radiator dan komponen lainnya yang memerlukan konduktivitas panas yang baik. Selain itu, aluminium memiliki sifat ketahanan terhadap korosi yang membuatnya ideal untuk lingkungan yang memerlukan tahan lama. Yang berikutnya adalah tembaga. Tembaga adalah material konduktor yang baik dan sering digunakan dalam industri elektronik dan kelistrikan. Sedikit saya tambahkan tentang baja tadi. Baja digunakan dalam konstruksi berat dan seperti mesin industri, bangunan bertingkat, jembatan, dan kendaraan berat. Baja adalah pilihan umum untuk roda gigi, poros, dan baut dengan peralatan mesin. Baja tahan terhadap korosi dan memiliki kekuatan yang baik, menjadikannya material yang ideal untuk komponen struktural. Yang berikutnya itu material polimer dalam industri. Satu, plastik. Plastik serbaguna dan ringan, serta dapat diproduksi dengan biaya rendah dan digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari kemasan hingga pembuatan suku cadang mobil. Contoh lainnya itu bodi komponen mesin, pasti digunakan dalam pembuatan berbagai komponen mesin seperti roda gigi. Plastik digunakan seperti pembuatan roda gigi, housing, panel kendali, dan berbagai elemen yang tidak memerlukan kekuatan mekanis yang sangat tinggi. Contoh lainnya itu selubung dan pelindung. Plastik digunakan sebagai selubung, pelindung untuk kabel, konektor, dan komponen elektronik, serta sebagai pelapis pelindung untuk peralatan elektronik. Yang kedua itu fiber optik. Fiber optik terbuat dari polimer secara khusus yang digunakan untuk mentransmisikan data dalam sistem komunikasi optik. Contohnya itu kabel optik. Fiber optik digunakan sebagai media transmisi dalam sistem komunikasi dan pemrosesan data, terutama di industri telekomunikasi. Mereka memungkinkan transmisi di data dengan kecepatan tinggi dan memiliki isolasi listrik yang baik. Contoh berikutnya itu sensor optik. Fiber optik juga digunakan dalam sensor optik yang dapat mengukur berbagai parameter seperti suhu, tekanan, atau keberadaan bahan tertentu dalam lingkungan industri. Yang berikutnya itu karet. Karet elastis dan tahan aus, cocok untuk digunakan dalam industri selang dan produksi karet lainnya. Bantalan dan segel karet digunakan dalam pembuatan bantalan dan segel untuk mengurangi gesekan dan mencegah kebocoran dalam berbagai aplikasi mesin dan peralatan. Contoh berikutnya itu ban kendaraan. Karet adalah komponen utama pada ban kendaraan yang mempengaruhi traksi dan kenyamanan berkendara. Yang berikutnya adalah material keramik dalam industri. Yang pertama itu porselen. Porselen digunakan dalam pembuatan peralatan dapur seperti piring dan cangkir karena ketahanannya terhadap panas dan sifat isolator yang baik. Porselen sering digunakan untuk membuat komponen isolasi listrik,
seperti insulator dan soket. Dalam peralatan listrik, selain itu, porselen digunakan dalam pembuatan suku cadang, mesin, dan peralatan yang memerlukan tahan panas dan isolasi elektrik. Yang kedua yaitu keramik teknis. Keramik teknis seperti yang digunakan dalam aplikasi medis dan pembangkit listrik menawarkan sifat tahan suhu tinggi dan kekerasan yang luar biasa. Keramik teknis digunakan dalam berbagai aplikasi dan dalam industri teknik mesin, seperti bahan keramik, alat pemotong keramik, dan komponen yang memerlukan ketahanan terhadap suhu tinggi, korosi, dan aus. Ketiga, batu bata. Batu bata mereka menawarkan ketahanan yang sangat baik terhadap suhu tinggi, bahan kimia, dan menjadikannya pilihan terbaik untuk industri seperti kilang dan tungku. Batu bata keramik digunakan dalam industri teknik mesin sebagai bahan tahan api untuk bangunan tungku, oven, dan peralatan yang memerlukan isolasi termal. Berikutnya yaitu material komposit dalam industri. Yang pertama itu fiber karbon. Fiber karbon yang diperkuat dengan matriks resin digunakan dalam industri aerospace karena kekuatan dan kekakuan yang luar biasa. Fiber karbon biasanya juga digunakan dalam bidang otomotif seperti MotoGP yang membuat bodinya dengan menggunakan fiber karbon karena untuk mengurangi atau meminimalisir bobot atau beban dari si motor, sehingga aerodinamis dan lebih fleksibel untuk digunakan dalam kecepatan tinggi. Berikutnya yaitu fiberglass. Serat kaca yang diperkuat dengan matriks plastik sering digunakan dalam industri otomotif untuk panel bodi yang ringan dan tahan korosi. Kemudian composite kayu. Penggunaan serat kayu yang diperkuat dalam bahan komposit menghasilkan produk yang kuat, tahan cuaca, dan tahan rayap. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada kekurangan atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Karena kekurangan saya itu tidak terluput dari mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kekurangan telah ada pada diri saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah menyaksikan presentasi saya tentang klasifikasi material dan ikatannya dengan fungsi industri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.